Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Sepertinya kita harus berterima kasih kepada Ibu Inalim yang sudah membahas permasalahan ijazahnya Gibran dengan sedikit lebih baik daripada Dian Hunafa. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang yang bersangkutan ini tidak masuk ke dalam ranah membela ijazahnya siapa Gibran sebetulnya. Inalim ini masuknya ke dalam wilayah apakah Gibran itu setara atau tidak begitu ijazahnya. Kalau ada dan sebagaimana yang saya katakan ya, titik ekstrim ini ada di kedua belah pihak begitu. Di pihaknya Inalim ya ada, di pihaknya Roy Suryo juga ada ke titik ekstrim ini, sehingga dari kedua belah pihak ini ada argumen-argumen yang memang kelewat batas begitu ya. Saya tidak mengatakan tidak masuk akal, tetapi memang banyak sekali argumen-argumen yang kelewat batas. Nah, sehingga dalam video yang akan kita saksikan ini, Inalim itu mengatakan bahwa tidak menjadi masalah tatkala Gibran 3 tahun di UTS karena katanya sih programnya ada. Tetapi setelah saya lihat lagi, kok Inalim ini malas sekali melihat melihat data begitu ya. Jadi malas untuk mencari lebih dalam karena data-data yang diberikan oleh Inalim ini pada akhirnya dia tidak kena terhadap perkara yang dipermasalahkan begitu. Jadi memang pada akhirnya ya, karena permasalahan ijazah Gibran ini berkembang, akhirnya substansi permasalahan di media sosial itu ada 2. Satu yaitu substansi permasalahan yang dibicarakan oleh Pak Subhan Palal. Yang kedua mengenai riwayat pendidikannya Mas Gibran. Pada akhirnya ada 2 tuh, padahal riwayat pendidikannya Gibran ini tidak dipermasalahkan secara substansi di dalam gugatannya Pak Subhan Palal. Nah, tapi karena di media sosial itu pada akhirnya menyerang pribadi dan sebagainya, pada akhirnya keluarlah perbincangan tentang riwayat sekolahnya Mas Gibran. Nah, kita akan saksikan dulu ya perkataannya Bu Inalim supaya kita bisa melihat di mana sebetulnya kecacatan dari data-data yang dikemukakan oleh Ibu Inalim ini. Dan pada akhir video ada sesuatu yang menarik mengenai penyetaraan riwayat pendidikan Mas Gibran dengan apa yang ada di Indonesia. Oke, kita saksikan saja langsung. Terima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar penyetaraan. Berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Baca kayaknya ada disinformasi lagi nih yang terbaru ya. Oke. Katanya ada yang bilang nih update nih hari ini, ternyata sebutannya bukan UTS InSearch, tapi sebutannya InSearch Language Center. Sebuah lembaga yang tidak di bawah UTS. Nah, diedarin lagi. Nah, jadi mungkin dari sejarahnya mungkin ini saya bahkan harus cerita kali ya. Iya. Memang InSearch itu tadinya disebut InSearch Language Center. Sejarahnya nih didirikan tahun 87 gitu ya. Kemudian tahun berapa ya? Saya nggak ingat, tahun awal 90-an kali. Mereka itu bahkan buka InSearch Language Center itu di Medan sama di Chiang Mai, Thailand. Bukan di sana, orang Australia nih ya. Sampai sekarang ada juga orang Australinya yang tinggal di Medan, tapi bukan foundernya InSearch ya. Nah, sekarang udah berubah nama nih yang di Medan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian dibelilah InSearch ini oleh UTS. Oke, sebentar ya. Nah, permasalahan dibeli ini, jadi memang InSearch itu dia bukan UTS, tapi dia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang katakanlah sumber daya manusia begitu ya, pengembangan sumber daya manusia. Sekarang malah talentnya itu ada ya, InSearch talent itu ada sekarang itu. Nah, apa yang dikatakan Ibu Inalim ini berbeda dengan apa yang saya dapatkan. Jadi dari apa yang saya dapatkan, InSearch itu memang dibentuknya oleh UTS. Jadi tidak dibeli ya, tidak dibeli oleh UTS. Jadi dia di luar kemudian dibeli oleh UTS tidak, tetapi dia memang lembaga swasta yang yang dibeli oleh UTS sebagai pelatihan profesional begitu, termasuk di dalamnya bahasa Inggris yang mana dikatakan tadi
in-search language course. Itu memang dulu seperti itu. Dan dikatakan malah di Medan itu ada, benar. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi miliknya UTS. Jadi kalau sekarang yang diedarkan ini dibilang In-Search Language Center, betul, tapi itu waktu didirikan zaman Bahelah tahun 80-an gitu ya, ampun. Zaman baheula, bukan Bahelah. Cuman begini ya, In-Search Language course juga itu ada sekarang. Ada tuh. Jadi malah kalau di Maps itu kelihatan In-Search Language course juga. Yang mana memang disayangkan waktu Pak Ihsan mengatakan itu adalah language course, itu tidak menyebutkan tahunnya berapa. Bisa jadi tahun yang ada sekarang, bisa jadi tahun yang dulu begitu. Jadi yang sekarang itu sudah UTS College, itu in-search yang memang diakui oleh UTS di dalam handbook mereka. Itu lain lagi, nanti akan kita bahas juga insya Allah. Sampai segitunya ya. Ngulik, cari disinformasi. Lembaga tidak di bawah UTS. Awal berdirinya iya, kemudian dibeli oleh UTS, begitu ya. Nah, kemudian mungkin masalah, jadi udah settle ya, bukan ada program language, ada gitu ya. Tapi ada foundation diploma. Nah, tapi kita bahas lagi, memang waktu itu masih penasaran juga kan katanya In-Search UTS ini programnya hanya 6 bulan sampai 12 bulan. Benar, penasaran, saya telepon lah teman saya akhirnya. Saking kalau nggak dibenerin kayaknya kok makin kemana-mana gitu. Akhirnya gemes juga, ya udah saya telepon teman saya yang dulu kerja di In-Search UTS kan, udah lama. Jadi saya telepon ke Australia. Ternyata dia masuk ke kerja di In-Search itu tahun 2010. Nah, coba lihat ini catatan ya, masuk in-search kerjanya 2010. Jadi ya memang belum tidak tahu in-search yang dulu zaman Gibran ini in-search kan in-search 2004, in-search 2004 keluar 2007 masuk MIIS keluar 2010. Itu sebagaimana yang ada di kurikulum vitae-nya Gibran. Nah, nanya sama temennya yang masuk in-search-nya itu 2010, kerja di in-search-nya itu sebetulnya tidak relevan, sebagai nanti akan kita bahas. Tapi Mas Gibran berarti kan sebelumnya ya? Ya, sebelumnya. Betul. Ya 2000 kalau nggak salah berapa tahun 2000? Tahun 2004 2005 ya? 2007. Makanya sampai 2007. Cuma 6 sampai 12 bulan. Kok bisa tulisan 3 tahun gitu ya? Iya. Nah, kemudian si teman saya bilang, "Oh, dulu itu namanya beda, Nak," gitu. Iya. Oke, kalau gitu yuk kita buka bareng-bareng ya. Dan saya bisa izin share screen. Silakan untuk share. Bisa kelihatan nggak di sana? Oke, ini yang mau dipakai oleh Inalim sebagai data, sebagai bukti bahwa ada UTS In-Search itu programnya yang sampai katakanlah bisa 3 tahun begitu ya, dan itu tidak mengulang dan itu tidak bebal begitu. Oke, ini kelihatan ya. Jadi di sini ada, sekarang kan udah berubah nama lagi nih, jadi UTS College. Nah, waktu itu ada juga yang komen, "Ala lu aja nggak tahu itu namanya UTS, udah berganti UTS College. Apa hubungannya?" Kan yang kita bahas lagi In-Search zamannya Mas Gibran di sana gitu. Iya. Ya, jadi kalau lihat juga ya, itu tekankan tuh perkataannya. Yang kita bahas itu In-Search zamannya Gibran, bukan In-Search yang ada sekarang. Apalagi UTS College itu tekankan ya. Kenapa ini harus ditekankan? Karena Inalim ini mau menyeret UTS College kepada programnya Gibran. Padahal ya tidak bisa begitu, karena yang mau kita bahas ini UTS In-Search tahun 2004, bukan UTS In-Search tahun 2010. Itu yang seharusnya dijadikan patokan tuh. Ini yang baru UTS College. Nah, siapa yang bilang bahwa ini sama dengan In-Search, nanti dibilang beda lagi gitu ya. Yuk kita lihat. Jadi saya ngecek ini Past Publications. Kalau nggak ngerti ya, ini brosur tentang program-programnya In-Search yang terdahulu gitu. Jadi publikasi lama gitu ya. Nah, sekarang kan memang disebut UTS College nih. Saya turun ke bawah. UTS College nih 2020 UTS In-Search. Jadi sama ya. Jangan itu websitenya college beda lagi. Capek ngebetulin terus ya. Jadi sebentar, sekali lagi ya, UTS itu satu hal,
InSearch itu hal lain. Kemudian nanti ada penamaan UTS InSearch yang mana berganti menjadi UTS College, itu juga perkara yang lain. Itu harus ditekankan tuh, karena UTS InSearch ini dia bukan UTS. Dia itu program yang lain lah sebelum kita memberi judgement begitu ya. Ini sebetulnya lembaga apa? UTS InSearch atau InSearch itu. Kan, tapi yang terlama nih dia punya publikasinya yang terlama tahun 2009. Tapi oke lah kita pakai yang 2009 ya. Nah, ini nggak bisa pakai yang 2009. Kenapa? Lah dari awal tadi argumennya ini kita mau membahas InSearch yang 2004 begitu. Apakah namanya juga UTS InSearch atau namanya itu adalah InSearch doang? Itu permasalahan tuh ya yang harus dibahas memang kalau kita berdialektikanya di dalam permasalahan InSearch yang mana Gibran ada di situ. Lah kemudian mau membela InSearch yang ada di zaman Gibran tetapi memakai academic handbook-nya tahun 2009. Ini lucu. Nah, ini kita klik. Karena programnya juga berubah itu tahun 2010. Oh, oke. Ya, jadi ini tahun 2009 Academic Handbook. Jadi ya untuk membuktikan sekalian ini sekolah bahasa doang. Ya, yuk kita lihat. Satu. Nanti di bawah tuh ada informasi-informasi banyak lah ya. Ini nih daftar isi lah, terus lokasi di mana, bahkan nama-nama program manajernya siapa. Itu ada semua gitu ya. Tapi sampai panjang. Nah, yang mau tahu bagaimana apa argumennya Ibu Inalim itu silahkan lihat langsung ke video aslinya ya, karena gambarnya burem begitu yang saya dapatkan. Jadi kalau misalkan melihat nanti malah jadi nggak enak nih, gambarnya burem. Nah, saya mau lihat dulu ke sini. Coba, ini yang dimaksud oleh Bu Inalim nanti. Jadi tahun 2000 ini nih pas publication ya, adanya di sini di about. Jadi Anda masuk ke UTS College, masuk ke sini. Kemudian di sini nanti ada about. About itu nanti masuk ke ke publications. Di dalam publications inilah yang dimaksud ada past publications. Nah, di dalam past publications ini ada tahun-tahunnya. Tahun berapa nih? Tahun 2024 mulai itu ya. Kemudian terus ke bawah yang mana paling tua itu adanya di 2009. Nah, 2009 publications. Kita masuk ke sini nih. Misalkan UTS InSearch Academic Handbook semester 2 dan 3 ya, 2 and 3, 2009. Oke. Nah, ini kan yang dikeluarkan oleh siapa? Bu Inalim. Tadi kalau tidak salah itu di halaman 34 ya. Nah, ini information. Di sini nih ada program-program ya, Diploma of Business and Commerce Advanced Standing ya. Ada standard program ya, DBI, terus. Nah, ini yang dijadikan maksud oleh Ibu Inalim ini. Ada extended program SBS sampai 5th semester, sampai semester kelima. Nah, bisa jadi berarti Gibran itu mengambilnya extended program. Yang mana ini bisa sampai 5 semester. Jadi Gibran ada 5 tahun, ada 3 tahun di Australia itu seems valid begitu. Dia bisa jadi valid. Kenapa? Ya karena memang ada programnya. Jadi yang diambil oleh Gibran itu Diploma of Business Studies ya mungkin. Dan kesananya itu jadi extended program. XBS tuh, cost and number of subjects in the extended program depend on individualist. Ya sudah itu ya, tinggal dibaca sendiri itu. Nah, jadi atas argumen ini nih, karena ada ini, maka validlah Gibran di UTS Sydney Singapore itu dia sampai berapa? Sampai 3 tahun. Dari 2004 sampai 2007. Tetapi memakai handbook tahun 2009 ya. Kita teruskan dulu sebentar lagi saja, sedikit lagi. Sampai tadi saya cek kalau nggak salah halaman 36. Jadi kalau di halaman bagian tuition fee atau uang sekolah, uang kuliah itu lengkap jadinya ini apa namanya programnya. Nah ini nih fee information kelihatan ya di sana ya. Iya terbaca. Nah
kelihatan di tahun itu ternyata memang belum ada yang namanya foundation. Nah, Oke. Tuh lihat ya, belum ada yang namanya foundation. Kemarin siapa? Dian Hunafa, dia mengeluarkan rapot foundationnya. Yang mana tahun 2009 gak ada foundation. Saya tidak mengatakan itu bukan foundation. Saya mengatakan begini, argumennya pada akhirnya Inalim dan Dian Hunafa ini bertentangan. Padahal mereka sama-sama membela Jokowi, membela Gibran. Jadi karena memang sedari awal begitu ya, ada bias untuk membela Gibran. Tadi saya katakan di awal tidak ada untuk membela Gibran. Inalim ini karena melihat dari apa yang akan dia katakan setelahnya begitu, setelah ini. Tetapi dia juga mengatakan, Inalim itu mengatakan, sampai saya itu sudah tahu sekarang harus kemana berpihak, berpihaknya ke Gibran begitu. Ada videonya itu bisa dilihat. Kalau tidak salah itu Inalim yang mengatakan, bukan Dian Hunafa. Nah, karena dari awal ada bias untuk membela Gibran ini, pada akhirnya mengatakan ini tidak ada foundation, bukan foundation tahun 2009, yang mana itu dipakai argumen sebagai pendidikannya Gibran tahun 2004. Yang mana Dian Hunafa kemarin mengatakan itu adalah foundation. Disinilah kebingungannya. Makanya kenapa Ditjen ini harus betul-betul bertanggung jawab, karena ini permasalahan integritas pendidikan di Indonesia begitu. Bagaimana kita ini sebetulnya? Gibran ini gimana? Apa posisi ijazahnya itu atau penyetaraannya itu? Jangan nembak tuh. Kayak Indonesia itu kan negara yang lumayan aneh begitu ya. Maksudnya apa? Bikin KTP aja dipingpongin, masa bikin penyetaraan itu nggak dipingpongin begitu? Ada. Nah ini temen saya yang kerja, dulu tuh satu nama, cuman gue lupa namanya apa, dia bilang gitu. Oke. Nah terus ternyata foundationnya belum ada, tapi disebutnya diploma. Oke, itu yang nanti akan menjadi permasalahan. Tadi dikatakan foundationnya tidak ada, tapi disebutnya diploma. Lah yang mana justru padahal UTS InSearch ini tidak bisa mengeluarkan diploma. Itu harus diingat betul tuh. Tapi diplomanya pun kan bisnis nih ya, itu ada yang advanced standing itu 2 semester, ada yang standar nih ya, standarnya DBC itu 3 semester, yang standar DBS nih ada 4 semester, tapi masih ada lagi program extended 5 semester. Nah jadi kalau dibilang kok cuma 6 sampai 12 bulan, ada juga yang lama kan. Nah, tapi ternyata yang lama ini sebetulnya kayak perpaduan, kalau zaman sekarang nih, foundation dan diploma. Sedangkan kalau foundation itu setara SMA kelas 12, diploma 1 itu setara dengan tahun pertama universitas. Jadi again kan selalu kayak yang O level kelas 9-10 di perbatasan. Kalau ini antara foundation dengan diploma, tapi zaman dulu itu kayak dijadiin satu namanya diploma. Nah sebentar, ya itu karena permasalahannya kan bridging university begitu. Dan UTS InSearch itu dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan kewenangan resmi untuk mengeluarkan ijazah, untuk mengeluarkan sertifikat resmi keluaran meskipun dia diploma, nggak bisa. Jadi supaya cepat ya, kita akan langsung masuk ke dalam argumen saya ini. Ini argumen saya. Saya tanyakan dulu ke mana. Jadi saya sudah searching dulu, memang tidak mendapatkan UTS InSearch itu selain pada tahun 2010, memang betul. Jadi UTS InSearch itu baru keluar di tahun 2010. Yang kemarin saya sudah tandai itu ya. Di bawah 2010, kalau di sini yang 2009 ya. Di bawah 2010 yaitu 2009-2010, saya tidak mendapatkan hal itu. UTS InSearch itu. Jadi harus mencarinya agak dalam. Nah, saya minta bantuan ChatGPT. Di sini disebutkan ya, UTS InSearch itu mulai tahun berapa? Itu pertanyaan saya. Kemudian disebutkan sepertinya UTS InSearch yang sekarang dikenal sebagai UTS College, sebelumnya InSearch Limited, mulai beroperasi sebagai lembaga pendidikan sekitar tahun 1976. Menurut profil perusahaan InSearch Ltd, Australia was founded in 1976. Namun ada juga catatan bahwa InSearch Education International, bagian dari grup, terbentuk tahun 1995. Jadi ini clear dulu ya, apa permulaannya nih. Kemudian saya bertanya, secara pasti nama UTS InSearch bukan InSearch-nya saja. Maksud saya itu kapan ditemukan secara pasti nama UTS InSearch, bukan cuman InSearch-nya saja. ChatGPT mengatakan, saya tidak menemukan sumber tegas yang menyebut tahun persis mulai berdirinya UTS InSearch sebagai entitas dengan nama UTS InSearch. Terus ke bawah ya, memang agak susah nih, harus agak dalam kita nyarinya. Terus ke bawah.
Nah, kalau mau, ini ada pertanyaan bagus dari ChatGPT-nya. Kalau kamu mau, saya bisa coba cari di arsip UTS atau dokumen lama kapan tepatnya nama UTS InSearch mulai dipakai. Mau saya cari itu? Saya bilang ya, iya, ya. Terus dijawab sama dia itu, past publications ada pada enggak, saya mengatakan ini, apakah mau dicarikan begitu UTS InSearch? Saya mengatakan past publications ada pada 2009, maksudnya itu yang paling tua, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Inalim. Bagaimana kata ChatGPT? Iya, berdasarkan situs resmi UTS College atau UTS InSearch, bagian past publications ada publikasi untuk tahun 2009 dengan nama UTS InSearch Academic Handbook Semester 1 begitu ya, semester 1, UTS InSearch Academic Handbook semester 2 dan 3 2009. Terus ke bawahnya itu ya. Jadi memang nama UTS InSearch sudah dipakai paling tidak sejak 2009. Kemudian dia mengatakan, mau saya lihat dokumen-dokumen yang lebih dahulu. Saya bilang, iya. Kemudian dia keluarkan tuh, ada tahun 2007. Nah 2007 ada, berarti yang tidak ada di past publication site resminya ini, ketemu tuh sama ChatGPT. Kemudian 2007 kan belum kena Gibran kan 2004. Dia mengatakan lagi, mau nggak yang lebih awal sebelum 2007? Saya katakan iya. Kemudian selesai berpikir selama 17 detik. Ini agak lama memang berpikirnya ya ChatGPT itu untuk hal ini, karena memang sembunyi begitu. Dia mengatakan, baik, bukti tertua yang saya temukan menunjukkan nama atau badge UTS InSearch atau garis miring UTS InSearch sudah mulai paling tidak sejak 2004-2006. Nah ini udah gak kena tuh, paling tidak 2004-2006. Jika mau bukti dokumen lebih tua lagi, saya bisa lanjut cari arsip sebelum 2004. Nah udah ketemu tuh 2004. Saya katakan berikan link yang saya bisa menuju ke sana. Nah keluar di sini. Berikut beberapa tautan dokumen arsip resmi yang bisa kamu akses untuk melihat penggunaan nama atau referensi terkait InSearch garis miring UTS InSearch. Nah di sini ada beberapa, UTS Calendar 2005, kemudian UTS Calendar 2004, kemudian UTS Annual Report 2004, kemudian di bawahnya Handbook Calendar Archives. Saya melihat yang ini nih, UTS Calendar 2004, yang kedua ya. Kita masuk ke sini. Nah, di sini di dalam UTS Calendar 2004 kita lihat, cari di halaman, kemudian kita ketikkan InSearch. Nah, InSearch ini lihat jelas sekali bagannya di sini. Counselor and Counsel, ada Vice Counselor, di bawah ada Controlled Entities ya. Dilihat tertulis dengan jelas InSearch Ltd Limited itu ya. Terus kita ke bawah lagi, Boards associated with UTS. Jadi dia itu menyendiri begitu, Board associated with UTS. Kemudian kita lihat ke bawah, ya ada InSearch Limited Board. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, ya InSearch Ltd. Terus nih ini yang secara lengkap ya, ada InSearch Ltd-nya di sini. The mission of InSearch is to maximize benefits to UTS by providing education services which are of the highest quality, innovative and relevant to the needs of its Australian and international clients. Terus baca ke bawah ya, yang mana pada akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini di dalam handbooknya sendiri, InSearch itu adalah suatu lembaga khusus yang memang membantu orang-orang untuk masuk ke UTS, begitu ya. Jadi itu dia sendiri, sudah jelas itu. Kemudian contribution to UTS apa? InSearch contributes to UTS in several significant ways. Maaf ini kecil ya tulisannya. This include banyak di situ ya, annual donation, provision of PhD scholarships. Jadi selain menjadi lembaga, memang secara keuangan juga membantu tuh InSearch itu. Tahun 2004 ya, di dalam handbooknya jelas. Kemudian terus ke bawah nih ada inquiries, yang mana ya secara mengejutkan ini pada 2004 masih kursus ya. Ini ada InSearch Ltd contribution to UTS, kemudian kita cari di sini commercial activities. Sebentar. InSearch Limited. Nah, ada InSearch Limited ya, ada InSearch China. Kemudian InSearch China itu apa saja? Kemudian ada Vietnam ya. Kemudian ini ada Indonesia,
Ada Indonesia, InSearch Indonesia. Coba lihat through Yayasan InSearch. InSearch operates the Australia Center Medan in North Sumatra. The ACM provides English courses for adults, children, and corporate and government clients, as well as Indonesian language and culture courses. Operates an IDP Education Australia Center for the counseling and recruitment of students for Australian institutions, including InSearch and UTS. Ya, itu baca sendiri lah ya. Jadi kalau misalkan dikatakan memang ini adalah lembaga bahasa, ya memang pada 2004 yang bisa kita dapatkan seperti itu. Ya, meskipun memang ada program bridging tadi kepada universitas. Dan ya, yang menarik ini bahwa yang namanya UTS InSearch itu dia tidak bisa mengeluarkan diploma, tidak bisa mengeluarkan ijazah. Ini kesimpulan saya ya, bertanya lagi dari apa yang saya baca, maka InSearch dan UTS itu beda institusi. Dia katakan benar, InSearch Limited dan UTS adalah dua institusi berbeda secara hukum. Terus, baca ke bawah ya. Saya tanyakan, saya tadinya pola pikir saya sama kayak Inalim nih. Jadi InSearch itu tadinya dibeli sama UTS. Makanya saya tanyakan, tahun berapa dibeli oleh UTS? Dikatakan InSearch Limited sejak awal didirikan oleh UTS tahun 1976 sebagai perusahaan terbatas milik universitas. Jadi bukan dibeli kemudian, melainkan memang anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh UTS sejak pendiriannya. Nah, terus itu ke bawah ya. Terus ke bawah. Ini gongnya nih. Jadi InSearch itu sebagai badan hukum di Australia sebagai apa? Nah, ChatGPT katakan InSearch Limited, sekarang UTS College Limited adalah perusahaan terbatas nirlaba yang terdaftar di Australia dengan status ada company type, ABN, provider, kepemilikan. Ya, memang dimiliki oleh UTS nih. Nah, saya katakan di Indonesia kursus atau pelatihan profesional. Dia katakan kalau dibawa ke konteks hukum Indonesia, InSearch atau UTS College lebih dekat ke kategori kursus atau pelatihan profesional, bukan universitas. Alasannya, InSearch tidak memberi gelar sarjana atau diploma sendiri, hanya sertifikat foundation diploma atau English pathway. Kemudian gelar akademik tetap dikeluarkan oleh UTS. Secara hukum Indonesia, lembaga yang hanya memberi sertifikat non gelar umumnya digolongkan ke pendidikan non formal. Belum lagi nanti kalau kita melihat raport, ya. Makanya saya tanyakan berikutnya, UTS College sekarang apakah bisa memberi gelar diploma? Dia mengatakan tidak bisa, begitu. Ya, tidak bisa. Sudah jelas ini. Nanti ada AQF di sana dan lain sebagainya. Jadi sampai sini dulu bahwa argumen yang dikemukakan oleh Inalim itu dengan mudah sekali terbantahkan kalau beliau ini mau menjelaskan Gibran kenapa 3 tahun di sana, kemudian UTS ini, InSearch ini ya, dia bukan lembaga kursus, tetapi malah mengambil handbook dari tahun 2009 begitu. Itu mah tuh udah kesini. Kalau mau ambil dari tahun 2004, cari tuh. Kalau memang misalkan mau menjadi sumber utama di dalam permasalahan ini, makanya hal yang paling bagus Gibrannya yang menjelaskan atau kuasa hukumnya. Demikian dulu. Kita belum masuk ke dalam hal yang rosuryonya ya. Nanti sajalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.